Bapak Ibu, kita mulai kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bersyukur mengucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Bapak Ibu telah memenuhi undangan kami untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif di SMA Negeri 1 Talang Ubi yang merupakan tugas kami selaku calon guru penggerak angkatan 9. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu karena telah hadir di perpustakaan SMA Negeri 1 Talang Ubi. Selamat kami kirimkan salam, tak lupa pula kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah kita semua menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, untuk membuka kegiatan sosialisasi budaya positif di SMA Negeri 1 Talang Ubi, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dan arahan dari Kepala SMA Negeri 1 Talang Ubi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hendrisman, Sarjana Pendidikan Magister Sains selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada Pak Hendrisman disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu pada hari ini kita bisa kumpul di ruang perpustakaan di mana kita diundang oleh calon guru penggerak yaitu Pak Denny Agiansa, Bu Rina Yudasari, dan Pak Bimodani. Yang kedua, hal yang perlu kita sampaikan adalah salam dan salam, semoga selalu terlibat kita pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti dari mana kita mendapat sahabat dari beliau. Amin amin robbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu senior yang sudah bisa hadir, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah bisa hadir dalam undangan calon guru penggerak, dan kami banggakan para Bapak Ibu guru calon penggerak yang ketiga sudah hadir alhamdulillah hari ini, di mana kita diundang pada hari ini dengan tujuan adalah sosialisasi budaya positif, dan kita harap dengan adanya bentuk kerjasama kita antara guru penggerak dan nanti calon guru penggerak dan yang lain bisa diaplikasikan nanti ilmu mereka, pengalaman mereka untuk kita masing-masing di kelas ataupun dalam sistem mengajar kita di kelas masing-masing. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini adalah hal yang baik sekali untuk nanti memperbaiki hal-hal yang diperbaiki dalam kita menjalankan amanah dari Tuhan dan juga amanah dari dan tugas dari pemerintah, di mana kita sebagai guru bukan mengajar pada dasarnya tetap belajar dan belajar. Dan sampai hari ini teman kita bertiga di depan alhamdulillah sudah melaksanakan pendidikan, mudah-mudahan lancar, sukses, dan lulus dengan harapan. Dan kami yang belum, guru kawan-kawan yang lain juga bisa mengikuti jejak kawan-kawan yang sudah lulus di calon guru penggerak. Dan saya harap ada yang kawan ini lebih aktif dalam mendukung kegiatan calon guru penggerak ini. Kalau demikian yang bisa kami sampaikan, dan yang terakhir permohonan maaf dari kepala sekolah untuk bisa hadir hari ini karena ada dinas luar ke Palembang, jadi dengan tidak mengurangi hikmat acara hari ini tetap berjalan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Andresman atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya yaitu sosialisasi sekaligus nanti praktik membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, untuk sosialisasi, untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh Ibu Rina Yunitasari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Materi yang keduanya motivasi, hukuman, dan penghargaan. Untuk materi berikutnya akan saya sampaikan yaitu tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Pak Denny 5 posisi kontrol sebagai guru dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan kali ini kami tidak terlalu dalam membahas secara teori, kami hanya akan mengingatkan kembali karena materi ini sudah disampaikan oleh CGV Angkatan 6 sebelumnya. Dan kami hanya mengingatkan kalau kawan-kawan lupa, ya kan? Jadi nanti akan dijelaskan secara sekilas. Kami akan fokus pada praktik baik bagaimana membuat keyakinan kelas dan melaksanakan segitiga restitusi. Itu yang akan kami lakukan pada hari ini. Dan untuk materi pertama, disiplin positif, nilai kebajikan, motivasi, hukuman, dan penghargaan kepada Ibu Rina Yunitasari, SP MPD, disilakan. Terima kasih Pak Alvin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya mohon izin kepada guru penggerak yang di SMA Negeri, baik Bu Ranita, Bu Repi, Pak Ibnu, dan Pak Erwin. Ya, jadi kalau ada salah dikit, mohon dikoreksi nanti karena kami sebenarnya masih belajar juga. Dan juga untuk guru-guru, Bu Marnona, Bu Leli, Bu Rita, Bu Mariati, kami mohon izin ya. Mohon izin untuk sosialisasi budaya positif, berbagi praktik baik dari hasil belajar kami. Jadi mungkin nanti pada saat penyampaian seandainya ada yang kurang, baik itu dari guru penggerak, kami mohon nanti pada saatnya mungkin bisa untuk bantuannya, masukannya. Oke. Baiklah Ibu-ibu, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi disiplin positif dan nilai kebajikan universal, ya. Sebelumnya mungkin kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Satu pasangannya tolong kayaknya bertiga agak boleh bertiga. Kalau memang ganjil Pak Erwin boleh bertiga. Tapi masuk dia yang jadi kameramen. Pak Erwin sama ini Pak Indro. Oke, siapa? Ada yang bertiga? Bu Mariati ini. Oh boleh. Bersama Bu Mariati. Oke. Bapak Ibu, mohon salah satu pasangannya di sini, maksudnya berhadapan. Jadi berhadapannya ada meja. Berhadapan tiga. Dum, ta, dum, ta, dum, 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 ta, 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 dum, 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 ta, 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 dum, ta, dum, ta, dum, ta, 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 dum, ta, ta, dum, ta, sudah. Anak menjawab, kita himbau. Ta, dum, ta, ta, dum, dum, ta, 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 dum, 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 ta, 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 dum, 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 ta. Tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu, kata disiplin itu selama ini mungkin kita mengartikan sebagai suatu kepatuhan ya Bapak Ibu ya.
harus disiplin itu melakukan suatu kepatuhan. Nah, berbeda dan alhamdulillah setelah kita mengikuti CGB Bapak Ibu, kita banyak mengetahui sebenarnya disiplin itu apa, disiplin positif itu bagaimana, dan bagaimana kita akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan di sekolah, terutama di kelas tempat kita mengajar ya. Jadi Bapak Ibu ya, disiplin positif itu ya bisa sebenarnya ada dua ilmuwan yang mengatakan dari kata disiplin. Jadi disiplin positif ini salah satu strategi kita untuk menumbuhkan lingkungan yang positif ya di sekolah. Jadi salah satu untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekolah itu dengan salah satunya disiplin positif ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kalau dalam budaya kita, itu kata disiplin. Kalau berdasarkan sering kita dengar, kata disiplin itu merupakan dihubungkan dengan hukuman. Kita sering kalau tidak disiplin akan dihukum, ya kan seperti itu. Padahal sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus diberi hukuman Bapak Ibu ternyata ya. Jadi kita disiplin itu bukan berarti dengan hukuman saja, ternyata tidak ya. Lanjut Pak Nino mohon. Nah, ada dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Jadi di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu harus disiplin. Ya, harus disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, motivasi internal. Jadi diawali dari disiplin diri kita, Bapak Ibu. Oke. Ada dua pemikiran ya. Yang pertama itu selain dari pemikiran Ki Hajar Dadi, sejalan juga pemikiran Diana Gosen. Cak mana Pak Inggris kalau bacanya bahasa Inggris. Maaf Bapak Ibu, aku nih yang membahasa Inggris agak-agak ini dikit lah, agak kurang dikit. Jadi ada pandangan Diana Gosen. Nah dalam bukunya, nah Pak Hendris apa dia itu Restructuring School Discipline ya. Dalam bukunya tahun 2021 dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina kalau kalau tulisannya ya. Yang artinya belajar. Jadi belajar berasal dari akar kata yang sama yaitu murid atau pengikut ya. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri dan dari murid-murid Socrates dan Plato seperti itu ya. Disiplin diri juga itu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita, bagaimana cara kita mengontrol diri kita, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan. Itu saya hitamkan Bapak Ibu, ini pada dasarnya ya Bapak Ibu ya, intinya itu memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia. Jadi mengontrol diri kita, motivasi internal kita untuk mencapai nilai-nilai yang bisa dihargai ya dan diinginkan ya. Dan sebagai pendidik, kita sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Seperti itu.
Jadi tujuan kita sebagai pendidik salah satunya apa? Menciptakan murid-murid kita itu biar dia disiplin, ya, dan dia akan melakukan tindakan yang mengacu pada suatu nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan tadi apa, Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Jadi ada kaitannya, Bapak Ibu, ya. Jadi dari disiplin itu akan mengarah ke nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tadi sama maupun Diana Gosen tadi, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri kita, ya, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan, ya, nilai universal kebajikan. Tujuan mulia ini di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal karena itu sudah sudah disepakati bersama. Biasa sudah disepakati bersama nilai-nilai kebajikan tersebut lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu dalam arti kata itu sudah disepakati bersama, ya, Bapak Ibu, di mana lepas dari tanpa memperhatikan ibaratnya suku, ras, agama maupun latar belakang yang berbeda, ya. Jadi nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nah, nilai-nilai yang seperti apa, Bapak Ibu? Salah satunya nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Ya, jadi seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Gonzo pada teori kontrol itu nanti juga. Ini salah satunya, ya. Sebenarnya instansi-instansi, terutama kalau seperti kita organisasi-organisasi pendidikan, nilai-nilai kebajikannya seperti ini. Salah satunya ini yang sudah disepakati, yaitu nilai kebajikan profil pelajar. Artinya dia sudah terencana, kemudian dia juga sudah disepakati seperti itu. Atau misalnya si anak tidak sengaja menumpahkan minum kawan, otomatis konsekuensinya dia mengganti minum kawan, seperti itu, ya. Nah, di sini itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, ya Bapak Ibu. Sekarang coba kita dilihat di monitor, di sana dilihat Bapak Ibu, ya. Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Iya, hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, itu konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, selanjutnya kan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya, hukuman Bapak Ibu, ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Artinya kita semua sebenarnya sudah tahu, ya Bapak Ibu, ya. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Dan ini yang terakhir yaitu tentang penghargaan, ya. Penghargaan itu, nah Bapak Ibu, Alpicon, bahasa Inggris pula Mister. Jadi mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kon secara ideal, ya, sebelumnya. Oke. Jadi secara
secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah merupakan suatu penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kita belajar itu Bapak Ibu merupakan suatu penghargaan sesungguhnya. Penghargaan apa? Ya kita, untuk kita, seperti itu. Lanjut. Jadi Kom juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan itu bisa jadi menjadi suatu hukuman bagi seseorang. Kenapa dikatakan seperti itu? Ini ada penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi sudah dikemukakan ya oleh KON itu. Jadi ada beberapa penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum Bapak Ibu. Contohnya itu penghargaannya seperti ini: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, dan juga menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari diri. Jadi seperti itu. Jadi sama saja suatu penghargaan itu bisa dikategorikan suatu hukuman. Kenapa yang ini pengaruh jangka pendek? Karena dia merasa seperti mendapatkan penghargaan, mendapatkan terus penghargaan, otomatis dia nanti akan kehilangan motivasi diri dia, seperti itu. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Bagaimana penghargaan tidak efektif? Yaitu suatu penghargaan, suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Itulah artinya suatu penghargaan yang tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Makanya penghargaan itu dikatakan sebagai tidak efektif, Bapak Ibu. Jadi dia mengharapkan penghargaan dalam arti kata dia mengharapkan suatu benda, ya, suatu penghargaan yang diinginkannya. Nanti pada saat dia tidak mendapatkan benda tersebut, otomatis dia akan kecewa. Jadi otomatis itu dikategorikan sebagai penghargaan tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan yang merusak hubungan. Nah, penghargaan yang merusak hubungan itu seperti apa? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Seperti contoh apa? Kita memuji memuji murid kita, yang lain pasti akan merasa iri, ini muji terus, ini muji terus. Padahal yang lain itu mungkin sama, ada juga melakukan hal tersebut, ya Bapak Ibu. Jadi itu salah satu kenapa jadi penghargaan merusak hubungan. Otomatis yang anak tidak pernah dipuji, dia merasa iri dan akan membenci yang dipuji tadi. Jadi makanya itu dikatakan penghargaan merusak hubungan. Ya. Kemudian ada lagi penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Ini contohnya sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar tadi membuat lebih banyak kesalahan. Jadi ibaratnya tidak penghargaan yang mengurangi ketepatan. Jadi dia yang anak laki-laki yang dibayar tadi akan membuat lebih banyak kesalahan dia, karena dia tadi itu, ya, mereka harus memberitahukan. Contohnya seperti tadi, anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Ternyata gambar-gambar tersebut hampir sama. Jadi beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang, misalnya seperti itu, dan pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Ya. Jadi otomatis anak laki-laki yang dibayar tadi membuat lebih banyak kesalahan
kesalahan seperti itu. Oke, ada satu lagi penghargaan menurunkan kualitas. Bagaimana penghargaan menurunkan kualitas ya? Ada pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri mereka menjadi lebih baik. Jadi yang dibayar tadi karena sudah dibayar, karena sudah dia tidak tidak melakukan lagi yang namanya seperti itu, melakukan menuliskan berita tadi seperti itu. Jadi otomatis kualitas mereka akhirnya turun, ya. Karena tadi ada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktik sudah mereka dilakukan seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir, penghargaan mematikan kreativitas. Akan berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah tanpa mengembangkan suatu kreativitas. Kalau misalnya hadiahnya jelek, mereka tidak semangat, ya kan? Otomatis turun nanti kualitas kreativitas mereka. Jadi artinya di sini kalau dia mematikan kreativitas, kita memberikan suatu penghargaan di mana kita dari awal sudah memberitahu suatu hadiah itu seperti ini. Jadi kalau hadiahnya bagus, Bapak Ibu, dia akan berkreativitas. Tapi kalau hadiahnya jelek, mungkin ada motivasi, hadiahnya seperti itu, ada seperti itu saja, tidak usah seperti itu. Nah, itu maksudnya dari penghargaan mematikan kreativitas. Oke. Nah, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu yang bagaimana? Penghargaan menghukum itu mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Nah, ternyata dalam sistem ranking itu apa? Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa saya tidak ranking 1? Atau yang tidak mendapatkan ranking. Jadi dia merasa terhukum, merasa bagaimana dirinya ya. Jadi memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan dari perilaku seseorang ternyata Bapak Ibu. Ya. Jadi antara kata penghargaan menghukum itu ternyata sama. Kalau kita jadi mungkin pemahaman kita selama ini sama seperti saya Bapak Ibu ya. Saya inilah salah satu kenapa saya bersyukur bisa mengikuti CGP ini. Banyak hal dalam dunia pendidikan yang saya dapatkan Bapak Ibu. Terutama apalagi saya Bapak Ibu ya, latar belakangnya bukan pendidikan, jadi sangat nol. Terus terang Bapak Ibu, saya sangat nol. Ini salah satu motivasi tujuan saya mengikuti CGP. Jadi teman-teman yang lain kalau mau ikut silahkan. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Memang konsekuensinya kita harus bisa membagi waktu seperti itu. Ya, banyak Bapak Ibu yang kami dapat dari CGP ini. Yang awalnya saya tidak tahu tentang pembelajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yang bagaimana, ya, peran dan nilai guru itu sesungguhnya itu yang bagaimana, visi dari guru itu yang bagaimana. Saya semuanya nol Bapak Ibu, saya tidak tahu. Dengan mengikuti PGP ini, pendidikan guru penggerak ini, alhamdulillah, walaupun kita kan tidak mungkin instan ya Bapak Ibu, kita masih belajar bertahap dan kita mendapatkan ilmunya. Dan kewajiban kita, kami apalagi dan yang guru-guru penggerak yang sudah lulus ya, itulah untuk berbagi praktik baik kepada teman-teman kita semua di sini. Dan lebih bagus lagi untuk diterapkan di kelas, di pembelajaran kita. Dan tujuan utamanya itu tadi, kita akan menciptakan murid-murid yang mana pada saat dia melakukan pembelajaran dengan secara berhubungan dengan merdeka dalam arti kata apa? Pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat kepada murid, seperti itu.
Dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik, ya, ini menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Contohnya ya, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Seperti itu. Jadi kalau kita tanpa kita sadari, kita juga bisa seperti itu. Kalau kita bisa mencapai sesuatu yang kita bisa buat, seperti contoh, saya sudah melaksanakan tugas saya, seperti itu. Artinya ada suatu senyum di wajah saya, kebanggaan, artinya saya bisa. Artinya itu merupakan suatu penghargaan. Dari hal kecil itu saja, Bapak Ibu, itu sudah merupakan suatu penghargaan terhadap diri kita, seperti itu. Dan penutup terakhir Bapak Ibu, jadi motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi sebagai upaya yang dapat kita lakukan dalam membangun budaya positif di sekolah kita. Dengan adanya budaya positif di sekolah kita, murid kita akan sekolah dengan senang hati, dengan bahagia, ya. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku yang ada di sekolah, termasuk kami berdiri di sini. Kami berdiri di sini salah satu tujuannya itu, ya, untuk membangun budaya positif di sekolah dan kami butuh Bapak Ibu semua. Dan dengan adanya kami di sini juga, semoga kedepannya kita bisa semua memunculkan dari disiplin positif, kemudian kita bisa mendapatkan dari nilai-nilai kebajikan tadi, kemudian kita bisa mengetahui perbedaan dari hukuman, penghargaan maupun restitusi. Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya, ya, selaku CGP Angkatan 9, ya. Saya mohon maaf, ya, kalaupun apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang dan mungkin belum lengkap, ya, karena kami juga masih belajar, Bapak Ibu, kita semua belajar, dan kami juga saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Coba semuanya close-nya untuk Bu Rina. Terima kasih. Simpulan dari Bu Rina, ya, bahwa untuk memajukan sekolah kita harus mempunyai nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam profil pelajar Pancasila. Serta tadi ada motivasi yang diberikan dari motivasi hukuman, kemudian ada penghargaan juga, kemudian ada motivasi yang kita kembangkan menjadi motivasi diri. Semoga kita semua akan diberikan motivasi yang terakhir. Untuk materi selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan serta memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin Bundani tentang pembuatan kesepakatan kelas. Ya, menimbulkan disiplin positif Bapak Ibu, ya, yang bisa memotivasi diri kita. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Ya, sebaiknya memang keyakinan kelas. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, itu terlahir karena ada kesepakatan awal semester Bapak Ibu, ya. Di situ ada kata ikhlas Bapak Ibu, karena sesuatu yang kita jalani dengan ikhlas itu akan muncul sebuah tanggung jawab yang akan kita laksanakan. Karena dengan kita melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka konsekuensi yang kita terima tidak akan menjadi seperti sebuah hukuman yang akan menyakiti kita. Tidak, tapi itu terus akan menjadi sebuah motivasi kita ketika kita melanggar atau tidak mematuhi keyakinan yang sudah kita sepakati Bapak Ibu. Nah, dari keyakinan kelas inilah nanti tombak atau ujung akhirnya itu akan tercipta sebuah budaya yang positif yang ada di sekolah ini Bapak Ibu. Nanti pada ini definisinya. Tadi sudah dijelaskan keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ya, contoh misalnya
dilarang menggunakan handphone saat jam pelajaran. Artinya kita nilai kebajikannya saling menghormati Bapak Ibu. Ya, ketika guru menjelaskan, anak juga mendengarkan. Artinya ada sikap saling menghormati antara guru dan murid di situ. Itu yang disebut dengan nilai kebajikan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Rina Yunitasari. Misal, contoh yang kedua, ya, datang tepat waktu. Artinya ada nilai kebajikan disiplin di situ Bapak Ibu. Artinya nilai kebajikan ini yang positif sifatnya Bapak Ibu, ya. Jadi dia tidak ada bau-bau yang negatif gitu Bapak Ibu. Saling menghormati, disiplin, tanggung jawab, semua itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, itulah yang berusaha kita bangun di sekolah Bapak Ibu, ya. Kemudian nah ini Bapak Ibu, ya. Untuk membuat sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu harus berorientasi pada satu, dibuat bersama, artinya harus sepakat antara guru dan siswa keyakinan kelas. Kalau dibuat oleh guru, itulah yang disebut dengan peraturan, ya, atau kesepakatan kelas. Kalau karena dibuat sepihak, sementara keyakinan tidak boleh dibuat sepihak. Keduanya harus memiliki kontribusi yang sama. Itu yang pertama. Nilai-nilai kebajikan tadi sudah saya berikan Bapak Ibu, artinya di dalam membuat keyakinan kelas harus ada nilai-nilai kebajikan. Nanti dicontohkan. Tadi sudah, kalau saya ulangi, kedisiplinan, tanggung jawab, jujur Bapak Ibu. Ya, itu semua bagian dari nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila sudah dijelaskan juga panjang lebar, ya. Ada 6 bagian. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita di sini beragama semua, saya yakin kita bertakwa, tinggal tingkat ketakwaan kita yang membedakan kita di hadapannya Bapak Ibu. Berpihak pada murid, betul Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan kelas jangan berpihak kepada kita. Guru boleh berlambat, siswa tidak boleh. Nah, itu namanya tidak berpihak kepada murid, tapi berpihak kepada kita guru. Nah, sementara peraturan itu berpihak kepada murid, tidak boleh kepada kita. Ya. Itu aturannya. Jadi toleransinya jangan toleransi kepada guru gitu ya. Guru boleh, siswa tidak boleh. Sama-sama, kalau guru boleh maka siswa juga harus boleh. Itu yang dimaksud berpihak kepada murid. Artinya kita tidak membedakan. Oh, dia kan siswa kita, bukan masalah siswanya, ya. Tapi masalah tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai siswa. Bersumber kepada kebutuhan. Bapak Ibu, apa yang kita buat itu sesuatu yang kita butuhkan. Jangan, yang penting pokoknya buat pena 20 udah apa-apa. Jangan Bapak Ibu, harus berbasis kebutuhan. Kita butuhnya apa? Kita lihat misalnya, oh ternyata kelas ini kurang disiplin. Artinya kesepakatan kelasnya harus yang berbau kedisiplinan, karena itu yang akan ditingkatkan. Artinya yang belum tercapai, yang sesuatu yang peraturan, kalau peraturannya itu belum tercapai, maka keyakinan kelasnya harus kita capai, ya. Sesuatu yang positif yang kita capai Bapak Ibu, ya. Ingat, berbasis kebutuhan. Kalau dia rajin dulu, nah pecah mana dulu, ya. Artinya ambil penting-pentingnya saja Bapak Ibu, ya. Kemudian berupa kalimat universal dan positif. Nah, kalau tadi kan kalimatnya dilarang menggunakan handphone pada saat jam pelajaran. Kata dilarang itu baunya negatif Bapak Ibu. Di situ ada semacam justifikasi bahwa awas kayak gitu ya. Sementara di dalam budaya positif itu tidak boleh ada kata-kata yang bersifat negatif, dilarang. Jangan dilarang Bapak Ibu, ya. Menggunakan handphone pada saat jam pelajaran dibutuhkan. Kalau dahulu tidak usah, kayak gitu, ya. Jangan terlambat masuk kelas, ya. Masuklah kelas tepat waktu. Itu cara kita merubahnya, sehingga semuanya berubah menjadi kata-kata yang sifatnya positif, tidak ada untuk menyudutkan seseorang, memaksa seorang harus melakukan itu Bapak Ibu. Kita sudah puluhan tahun Bapak Ibu, ya, budaya rodinya kita kurangi di aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan, hanya saja ada yang tercatat, teradministrasi dengan baik, ada yang hanya secara lisan, ya. Itu saja perbedaan kita. Kemudian selanjutnya, tujuan dari penerapan keyakinan kelas. Nah, merdeka Bapak Ibu, ya.
Jadi merdeka ini bukan bebas tidak belajar, bukan Bapak Ibu. Merdeka di sini bagaimana anak itu bisa belajar sesuai dengan kodratnya. Oh, aku ini senangnya belajar tuh yang gambar-gambar. Makanya nanti ada pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu ya. Jadi, kalau gambar-gambar ya sudah kita tampilkan slide yang ada gambarnya. Aku ini kinestetik. Aku ini Pak kalau yang gambar-gambar nggak senang, aku nak teks Pak. Jadi kita tampilkan. Itu yang disebut merdeka, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, bukan kebutuhan guru. Karena yang mau belajar itu anak, bukan guru Bapak Ibu. Ya. Kemudian mewujudkan disiplin positif, ya Bapak Ibu, bukan hanya anak didik saja, kita juga sebenarnya harus disiplin positif juga. Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini sambungan juga buat kita sebenarnya. Jangan sampai kita menuntut anak tapi kita sendiri mengabaikan itu. Kita meminta anak, ayo nak disiplin, sementara kita tidak disiplin, begitu Bapak Ibu ya. Artinya ketika kita meminta anak, kita dulu yang harus perbaikan ya. Yang ketiga, membentuk karakter yang positif ya. Bapak Ibu, saya yakin kalau anaknya sudah melakukan hal-hal yang luar biasa yang secara positif, tentu karakter baik itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dia masuk tepat waktu, ketika izin keluar dia permisi, ya kan? Maka nanti di dalam kesepakatan kelas, jika mau keluar harus izin dulu. Itu kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Kita dengarkan aja dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Yang ketiga, membentuk karakter yang positif ya. Tadi Bapak Ibu, di sebagian sekolah kita ada sebenarnya beberapa anak yang sudah menerapkan budaya positif dan sudah memiliki karakter. Ada beberapa anak yang sudah, anak itu bagus ya, attitude-nya bagus, ketika keluar mau permisi dari kelas juga bagus ya. Nah, itu salah satu contoh anak yang sudah memiliki karakter dengan budaya positif yang baik. Namun biasanya seperti itu tidak banyak Bapak Ibu, hanya sebagian kecil di sekolah kita ya. Selanjutnya Bapak Ibu ya, dari budaya positif ini menumbuhkan semangat belajar. Tentu kalau hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan pasti akan menumbuhkan semangat. Di dalam kita bekerja juga, kalau kita sudah maksimal pasti akan menumbuhkan semangat kita untuk bekerja Bapak Ibu ya. Karena yang poin keempat ini mengikuti ketika yang tiga itu sudah berjalan Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi Bapak Ibu ya. Contoh keyakinan ke kelas. Disiplin dalam melaksanakan suatu tugas atau kegiatan di kelas. Nilai kebajikan ya, disiplin Bapak Ibu ya. Lanjut pada saling menghargai dan membiasakan untuk sapa, senyum, salam, sopan santun Bapak Ibu ya. Itu keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nilai kebajikannya saling menghormati dan saling menyayangi ya. Selanjutnya lagi, nah ini membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi nanti prakteknya Bapak Ibu kami minta bentuk kelompok, ada yang sebagai siswa dan ada yang sebagai guru, sehingga nanti Bapak Ibu di kelas dapat Bapak Ibu terapkan. Dapat Bapak Ibu di pertengahan menguatkan kembali, karena kemarin belum ditulis, yuk kita sepakati kembali dan kita tulis sekarang ya, entah di buku absen atau daftar hadir Bapak Ibu ketika masuk kelas, atau memang dibuat satu lembar ditempel di kelas itu. Silakan kesepakatan Bapak Ibu dengan anak-anak. Setelah dibuat, keyakinan kelasnya diulas kembali, kira-kira sudah sesuai belum dengan keinginan antara anak dan guru. Jangan sampai satu pihak saja Bapak Ibu. Yang ketiga, memilih yang mana yang menjadi prioritas utama, maka letakkan di posisi pertama. Seperti yang saya bilang tadi, kalau satu kelas itu masalahnya kehadiran, kita masuk cuma ada 3 siswa, artinya kehadirannya tepat waktu yang prioritas kita, maka itu yang disebut prioritas. Artinya mana yang diutamakan sesuai dengan kondisi kelas, karena setiap kelas beda-beda Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu masuk kelas saya 12 IPS 2, wah WA dulu ada anaknya ya, maka artinya itu yang harus disepakati di awal Bapak Ibu. Kalau IPA 1 mungkin bukan itu yang pertama ya. Kalau di IPS yang pertama itu bagaimana mereka bisa masuk tepat waktu, itu IPS kelas saya kasih contoh
Ya, kita masuk anaknya belum ada, nak WA kawannya suruh masuk, ya kan, lado buru. Artinya kedisiplinan tentang masuk tepat waktu, ya. Artinya disesuaikan dengan kondisi kelasnya Bapak Ibu ya, sehingga bisa memprioritaskan. Yang kedua, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Tadi sudah dijelaskan, mengecek atau menyepakati keyakinan kelas. Jadi setelah Bapak Ibu sepakati bersama, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, sudah sepakat, maka sepakati bersama selama 1 semester ke depan Bapak Ibu. Nanti semester berikutnya jika ada yang ingin ditambah, dikurangi atau tetap, silakan disepakati kembali Bapak Ibu. Karena siapa tahu antara semester 1 dan semester 2 ada perubahan dari kesepakatan tersebut. Bisa juga ada perubahan perilaku yang terjadi pada anak, sehingga kita juga harus merubah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nanti kita prakteknya tidak sampai ke sini Bapak Ibu. Tabel T ya, bersikap positif ya. Tabel Y tidak sampai ke sini, terus pada lanjut baik. Ya, peran guru mendidik anak mencoba. Nah, materi berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama Pak Denny. Lanjut. Kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Ngapain yang pertama? Aman lapar, gak baca gitu nak gawe lain. Ini aku lapar masih aku masuk kelas, makan dulu gitu Bapak Ibu. Kaki masuk kelas ngapuk. Percuma kita masuk kelas aman, kepala lah miring-miring ya kan. Cacing lah demo di dalam perut ini. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup ada 3 di situ. Ada fisiologi ya, kesehatan, rumah dan makan. Nah, ya. Makan pasti Bapak Ibu. Kalau lah kenyang, mantep duduk di kelas itu. Nak tegak payu, nak duduk payu, karena sudah makan. Kalau lapar, nah masih lemah kalau aku tadi, ya kan? Terpikir akhirnya bukan ngajar, mikirkan makan. Makanya makan kita prioritaskan karena itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nggak ada yang bisa bertahan hidup Bapak Ibu tanpa mengkonsumsi sebuah makanan. Ya, kedua harus sehat Bapak Ibu. Walaupun ada yang sakit, ya masuk pasti tidak akan maksimal, ya. Berpikir juga tidak akan jernih. Kenapa? Karena daya tahan tubuh kita tidak kuat Bapak Ibu ya. Biologis Bapak Ibu. Nah, kita kalau biologis ini kebutuhan Bapak Ibu, anak-anak kasih sayang dari orang tuanya jelas. Walaupun di daerah ini jarang Bapak Ibu, ketika balik anaknya dipeluk, anaknya dicium, butuh anak, nggak pernah gitu nih, jarang. Mak balik, ya kan, lempar tas sana sini. Beda dengan saya yakin Bapak Ibu guru yang sudah berkeluarga, ya, yang guru pasti ngantar anaknya salin tangan, karena itu bentuk dari kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya. Walaupun kondisi di daerah tidak seperti itu Bapak Ibu, ya, berangkat sekolah dewe, mandi dewe, pakai baju dewe, ya, jadi tidak tercipta Bapak Ibu, ya, kebutuhan biologis yang dibutuhkan oleh seorang anak. Tidak mendapatkan kasih sayang lebih, maknya sibuk cari cuan, ya, tapi melupakan ya kasih sayang yang seharusnya itu menjadi fondasi pertama. Yang ketiga psikologi, perasaan aman Bapak Ibu ya. Dalam menjalankan tugas kita pengen aman. Kalau baru nak ngajar, bom bunyi meledak di sini, meledak di situ, kayak di saudara kita di Palestina lagi ngajar, bom bunyi di sebelah kita nyampai, ya kan, nggak nyaman artinya, ya. Kita merasa khawatir, maka rasa nyaman juga yang harus menjadi kebutuhan pokok kita. Yang kedua, kasih sayang dan diterima Bapak Ibu, hubungan, ya. Di sekolah kita Bapak Ibu ada anak yang memang introvert, dia tidak butuh kayaknya orang lain, tidak butuh teman, padahal di dalam kehidupan bersosial itu kita butuh orang lain, ya, baik siswa maupun kita selaku seorang guru. Koneksi sosial, betul, kita perlu hubungan dengan orang lain Bapak Ibu. Semakin banyak kita teman, semakin banyak kita bergaul, maka secara sosial kita akan semakin baik. Penguasaan, nah ini Bapak Ibu, ya, ternyata dasar manusia itu ada butuh untuk diakui Bapak Ibu, bahwa saya bisa ini loh. Sering siswa kita minta perhatian dengan cara telepon. Kenapa? Karena dia mau diakui di kelas itu bahwa dia hadir.
Ya, jadi anak ribut itu sebenarnya bukan karena nakal, karena dia minta perhatian kita. Cuman kita ini males nak memperhatikannya. Ya, kenapa? Karena dia minta pengakuan bahwa dia tuh ada dan berguna sebenarnya. Walaupun yang dilakukannya itu tidak berguna, ya. Tapi karena caranya tidak tepat, ya, maka akhirnya diberikan sanksi. Ya, nanti mulai ke depan kita rubah menjadi sebuah konsekuensi ketika dia melanggar, Bapak Ibu. Ya. Lanjut pada ini kebebasan, Bapak Ibu, ya. Pengen belajar mandiri, otonomi, ya. Kalau zaman dulu, nah catat nak CBSA, ya saya salah. Catat buku sampai habis, dari tank jam sampai tank jam habis, ya. Itu tidak ada otonominya, itu kerja rodi, belajar rodi, ya. Saya masih mengalami itu, Bapak Ibu. Nggak kasih penjelasan sama sekali, pokoknya nyatat terus, ya. Itu yang terjadi, Bapak Ibu, ya. Sehingga anak tidak mandiri kalau seperti itu. Kenapa? Karena cuma disuruh nyatet lah. Apa mandirinya? Dia butuh berinteraksi dengan kita selaku seorang guru, ya. Dia butuh bimbingan, Bapak Ibu. Kesenangan, ya. Yang pertama kebutuhan mencari kesenangan, ya, bermain, tertawa. Maka tadi Ibu Rina sudah melakukan ice breaking, ya. Saya yakin Bapak Ibu di kelas pernah melakukan ice breaking, bahkan ada yang sering. Hanya tinggal ice breakingnya ada yang hanya main-main saja, ada yang juga ngasah otak. Tinggal Bapak Ibu yang memilih. Karena saya yakin anak diajak bermain itu senang apapun bentuknya. Sekalipun itu berpikir, mereka tetap senang, Bapak Ibu. Karena mereka pada dasarnya mau bermain-main, Bapak Ibu. Ya. Kemudian menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi tinggi, ya. Bapak Ibu, yang namanya kesenangan itu jangan diganggu, Bapak Ibu. Ya, ketika diganggu, maka bukan kesenangan lagi yang dia dapatkan. Maka orang suka marah ketika lagi konsentrasi diganggu, karena itu kenikmatan dia. Maka jangan diganggu. Sama kayak kita anak tidur, kita bangunkan. Sebenarnya dia nak marah, cuma tidak berani mungkin. Nah, ada bapak ini, ya, kita bangunkan nak marah sebenarnya dia. Karena itu kesenangan yang dia lakukan, walaupun sebenarnya itu tidak baik, Bapak Ibu. Ya, kita juga sebenarnya pernah masuk kelas sambil muak karena ngantuk, ya kan, Bapak Ibu. Tapi karena menjalankan tugas, itu yang harus kita laksanakan. Ya, kesenangan. Ya, saya mau tidur ya tidur, itu kesenangan sebenarnya. Hanya saja terkadang tempatnya anak itu kurang tepat waktu memilihnya. Suka permainan sangat pasti, ya. Tidak ada anak-anak yang tidak suka dengan bermain. Mengoleksi barang, suka bergurau, melucu, ya. Kita ada guru lucu, ada anak lucu, ada guru serius, ada anak juga yang serius, Bapak Ibu, ya. Itu bentuk dari kesenangan. Karena setiap orang memiliki cara bagaimana dia menyenangi dirinya sendiri, Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Den, sedikit lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya singkat saja karena sebenarnya kami fokusnya ke prakteknya sebenarnya. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang tidak tepat, tidak pas dan tidak pas di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Denny. Posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini biasanya kesiswaan ya, pas ini segitiga restitusi atau wali kelas ini, ya. Lima posisi kontrol. Bu Revi sebagai pembuku, Bu Revi, ya. Ya. Salah ya, manajer ya. Silakan Pak Denny. Terima kasih Pak Afif dan Bu Rina atas kesempatannya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ya, saya ingin bersama-sama kita merelaksasikan otak-otak kita yang sudah mulai tegang, perut kita yang sudah mulai keloncongan. Kita jadikan energi, karena dari negatif itu bisa menjadi sesuatu yang positif. Faktor indro negatif kali negatif. Bapak Ibu minta dibantu untuk memejamkan kedua matanya. Pejamkan kedua matanya. Kemudian
hirup udara, cari oksigen sebanyak-banyaknya, kemudian alirkan ke seluruh tubuh, mengantar, merefresh ke arah otak. Teng, bel berbunyi. Siswa memasuki kelas masing-masing. Guru menyiapkan semua pelajaran yang ada. Guru beranjak dari ruangan, kemudian berjalan ke ruang kelas yang mereka tuju. Jadi mereka mempelajari materi-materi yang cukup berat. Selesai berdoa, guru mulai mengabsen siswa. Agus, izin Bu, Pak, telat Pak, telat Bu. Seperti itu hampir setiap hari. Mereka sudah bosan, guru-guru sudah mulai bosan dengan tingkah laku Agus yang tiap hari datang terlambat. Coba Bapak Ibu bayangkan posisi apa yang Bapak Ibu akan ambil di sini, peran apa yang akan Ibu ambil di sini untuk menyelesaikan masalah yang ada di diri Agus. Silakan Bapak Ibu berselancar di dunia maya, otaknya bekerja mencari solusi. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Oke, Bapak Ibu sudah memilih penyelesaian yang mana akan Bapak Ibu ambil. Silakan Bapak Ibu hidup udaranya, kemudian lepaskan perlahan dan buka kedua matanya. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu tadi relaksasikan, kemudian nanti direfleksikan ke sini. Apa yang Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu membayangkan, namun kalau bahasa kami itu imajiner, kemudian memvisualisasikan apa yang ada di pikiran kita, nanti akan digambarkan di sini. Karena berdasarkan ya di restitusi social school disiplin ya, mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang kelas. Jadi dari sini nanti ada 5 posisi kontrol yang akan kita lakukan. Apakah kita ini sebagai penghukum? Penghukumkah kita tadi setelah Bapak Ibu merelaksasikan otaknya, kemudian ada kasus di situ. Kemudian apakah di situ pembuat rasa bersalah? Seperti itu. Kemudian apakah sebagai teman? Anak-anak itu kita ajak ngobrol itu. Satu-satu mereka kita ajak ngobrol. Kemudian sebagai pemantaukah? Atau kita adalah sebagai seorang manajer? Dalam teori kontrol ada 5 teori kontrol yang akan kita lakukan. Penghukum. Ini penghukum. Sepertinya dulu kita seperti ini, Bu Maya Sari. Ya. Dulu sekelas kan di SMP Negeri 1 tahun lebih itu kalau masuk ke kelas, ada Pak Awi di depan, ada almarhum waktu itu, ada Pak Kucing di situ. Tuh, kaki, kedua kakinya sudah mulai getar kayak gini. Ya, karena ketika kita telat, yang kita hadapi ini kan, pang, ya seperti itu. Hukumannya yang kita terima seperti itu dulu. Waktu zamannya Bu Maya, tapi zaman saya tidak lagi. Ya, terus Pak, tapi hasilnya seperti ini Pak ya. Ya, hasilnya kemungkinan murid ini akan mendendam atau agresif ke kita, karena ada pernah satu kejadian di salah satu sekolah dan saya juga berada sekolah di situ. Ada satu guru ditantang siswa akhirnya karena mereka tidak terima. Mengapa saya dipukul? Mengapa saya ditampar? Padahal kesalahan yang saya lakukan itu bukan kesalahan berat, hanya datang telat, bukan mencuri atau yang lainnya. Hanya telat kok saya digampar seperti itu. Mereka protes dan mereka akhirnya agresif. Mereka menantang guru tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Ini efeknya nanti lebih jauh, lebih dalam lagi efeknya ke siswa. Karena di sini membuat rasa bersalah, perasaan mereka, jiwa mereka yang tersakiti. Kalau bahasa lagu-lagu yang terbaru ini, ya, jiwa yang tersakiti. Di situ, ya, di situ nanti
akan tampil. Mereka merasa bersalah dengan dirinya. Kemudian mereka frustasi akhirnya. Efek dari pembuat rasa bersalah seperti ini. Kemudian yang ketiga, pemantau. Nah, di sini peran pemantau ini sepertinya jarang kita lakukan. Kita sering mengingatkan siswa, jarang kita mengingatkan siswa. Terus telat lagi. Hari ini telat lagi. Oh, hari ini tugasnya belum selesai. Pengerjaan tugasnya di sekolah seperti itu. Itu fungsi pemantau. Dan itu jarang juga kita lakukan di pemantau. Kebanyakan kita di posisi penghukum. Pembuat rasa bersalah pun biasanya jarang. Beberapa ya. Anak-anak dulu ada di sekolah kami itu dulunya biasanya buat rasa bersalah. Sampai mereka yang badannya kekar, gawinya kalau bahasa dusun gawinya nak minggat baik, nak belagu baik, ketika masuk di ruang itu mewek, nangis. Karena dia membuat anak itu dibuatnya menjadi merasa bersalah. Oke. Nah, di sini. Ya, di manajer. Nah, peran ini yang akan kita ambil. Bagaimana kita memposisikan diri kita bersama dengan murid, bertanggung jawab, bertanggung jawabkan perilakunya, serta mencari solusi. Di sini peran ini akan menjadi peran segitiga restitusi yang akan kita praktekkan nanti. Ya. Bapak Ibu nanti akan kami beri kesempatan untuk mempraktikkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan melalui segitiga restitusi. Oke nih Bapak Ibu, kita nyambung ke materi kedua, restitusi. Karena dari kontrol lain yang kita dapat ini. Yang pertama, yang salah satu cara menanamkan disiplin positifnya pada murid sebagian-bagian dari budaya positif di sekolah. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan menstabilkan identitasnya dulu. Bagaimana kita menstabilkan identitasnya ketika ada permasalahan? Jangan langsung menjudge mereka, jangan langsung menghukum mereka, tapi kita tanya dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi ketika itu Bapak juga pernah kayak gitu, tapi Bapak berubah. Kita stabilkan dulu identitasnya. Tidak usah langsung ngegas, langsung kasih hukuman, langsung kasih apa. Yang penting kita stabilkan dulu. Mereka sudah stabil, baru kita memvalidasi. Divalidasi itu, kita validasi dulu. Tapi apa? Ya. Kira-kira berapa dari hasil dari validasi ini? Maka kita cari solusi dengan melakukan menanyakan keyakinan mereka. Keyakinan apa yang kamu langgar? Ya, misalnya telat Pak. Oh, keyakinan disiplinnya yang mereka langgar. Terus kita cari solusi lagi. Kenapa kamu telat? Alasannya ini Pak. Kita mulai ya. Nanti ada hasil dari segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami ini banggakan ya, ada satu yang ingin kami bagi ke Bapak Ibu. Sebuah kertas, ya, sebuah kertas. Bapak Ibu mempraktekkan nanti. Ini ada beralih peran Bapak Ibu sebagai guru, peran Bapak Ibu sebagai siswa. Nanti kami random siapa yang akan mempraktekannya di depan, kemudian silakan mengimprove. Karena kita kan pernah jadi siswa. Kita pernah jadi siswa dan kita posisi sekarang jadi guru. Jadi kita tahu peran kita sebagai apa nanti. Dan kami yakin dan percaya Bapak Ibu adalah orang-orang hebat yang bisa menampilkan sesuatu yang lebih maksimal. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, demikian materi yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir sesi, silakan diajukan pertanyaan. Untuk praktek yang pertama adalah praktek menyusun membuat keyakinan kelas, baru kita menyelesaikan masalah yang ada di segitiga restitusi. Pada Pak Alvin, tadi silakan. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu mengenai yang sudah dibahas di pembahasan kedua kalinya dari CGP angkatan 6. Ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, ya silakan. Menekankan bahwa aku selama ini guru
yang selalu menghukum siswa, ya Pak. Karena di pikiran aku kalau aku menghukum dia nak tobat, tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Pokoknya setelah kita belajar, yang aku lakukan itu salah besar. Anak tadi tidak akan tobat, malah dia membenci luat nyupai aku. Ya. Yang kedua, dia di belakang kita masih tetap melakukan itu. Jadi sebaiknya kita guru tadi oleh yang pelaku tadi salah, yang sebenarnya kita tadi sebagai apa Pak? Aku kan lupa. Sebagai manajer kita seharusnya. Nah manajer tadi dia Pak. Nah apa yang harus kita lakukan kita sebagai manajer? Dia ke anak tadi. Nah hukuman tadi. Tahu karena salah kita selama ini kan kebanyakan kita cak itu kan. Apalagi cak aku membutuhkan pepet itu ke anak. Pokoknya salah. Ya posisi kontrol yang manajer tuh cak mana sih? Thank you. Boleh nama posisi kontrol sih. Ya, 5 posisi kontrol. Ya, Bu Reti ini ngomong hobi kontrol. Ya, jadi oke, Bapak Ibu, sebenarnya posisi kontrol manajer itu lebih tepatnya nanti segitiga restitusi ke sana Bapak Ibu. Ya, bagaimana bisa menyelesaikan sebuah persoalan secara bersama-sama. Ya, bukan hanya guru, karena betul kata Bu Revi tadi. Kenapa dia sebagai penghukum? Karena dia menganggap hanya Bu Revi yang mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi anak. Anak pun tak mampu menyelesaikannya. Itu anggapan Ibu Revi selama ini. Ternyata salah. Untuk menyelesaikan sebuah persoalan itu ternyata kedua-duanya harus sepakat dulu untuk bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Caranya yang kata Pak Denny tadi, segitiga restitusi tadi. Panjang ceritanya. Menyediakan waktu Iya. yang lebih ke anak. Betul. Kita ini selama ini, nah kau lagi, lah minggat lagi. Padahal sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu. Ya. Nah kau lagi. Kemarin kalau minggat, ini kau minggat lagi. Itu membuat rasa bersalah Bapak Ibu sebenarnya. Iya. Jadi misalnya kalau ada anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Saya yakin kamu punya alasan kenapa kamu terlambat. Bisa kamu jelaskan? Tidak apa-apa orang terlambat itu, karena Pak juga pernah terlambat. Kita ngakui Bapak Ibu kalau kita pernah terlambat juga dengan anak. Iya, jangan galak. Tidak apa-apa, anak itu nggak salah pokoknya. Jangan Bapak Ibu. Jadi ketika kita sering terlambat tidak apa-apa, ya. Itu memvalidasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Jadi anak salah tapi tidak merasa terhakimi kayak gitu. Oh ternyata guru saya juga pernah terlambat kayak gitu. Tapi apakah jalan yang dipilih itu tepat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Wah keren Bu Revi pengalamannya ya, penghukum. Ada lagi yang penghukum di sini? Ada yang sudah jadi manajer? Belum. Ya. Ya. Agak sulit Bapak Ibu ya. Tapi kalau diusahakan pasti bisa kalau kita mau bersama-sama. Ya. Ya, silakan Bu Ranita. Kalau misalnya nak mencapai ke manajer itu Bapak Ibu memang sulit gitu ya. Tapi setidaknya menghindari jangan jadi penghukum itu baik dulu. Ya kalau kita nak langsung melompat ke manajer kan tinggi, susah nih kayaknya bayangan Bapak Ibu. Tapi setidaknya kurangi dan jangan sampai jadi penghukum kayak gitu. Nah, sebenarnya manajer itu Bapak Ibu dengan cara ini barusan kejadian ya Pak Denny tadi saya melihat Pak Denny. Pak Denny pas bukan hukum, jadi kayaknya sudah menerapkan ilmu. Ya, segitiga restitusi ya. Pas tadi kejadian kecelakaan anak kita, ada mungkin beberapa yang masih marahin, ini mana izin bla 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 gitu tadi Pak. Tapi Pak Denny sudah berusaha tadi untuk nanya dulu ke anaknya, Bapak Ibu dia tuh posisi pasti lagi grogi, gugup tadi yo, pikirnya nggak keruan, ditambah kita marahi pula, pasti tambah merasa ya Allah berarti caknya aku dia hancurnya kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya kita memposisikan sebagai manajer, yang pertama dulu, stabilkan dulu identitas, jangan tambah dimarahi budak itu, jadi malah tambah ngedown, itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan Pak Alvin tadi, ternyata anak ini dia tuh melakukan sesuatu atas dasar ingin memenuhi kebutuhannya. Tadi ketika ditanya ternyata budak itu nak ngambil duit Diana di Alfamart karena nak jajan, dia tuh lapar Bapak Ibu, nak makan. Nah ternyata kalau misalnya kita sudah tahu, oh ternyata kebutuhan dasarnya tadi
biologis ya lapar. Berarti kita kan akan lebih empati Bapak Ibu. Jadi jangan langsung marah, jangan langsung menghukum. Belajar itu baik dulu. Jangan marah, jangan langsung menghukum. Coba untuk empati, cari tahu apa sih kebutuhan anak ini kok sampai dia melakukan itu. Itu basic dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, memang Pak Denny sudah beberapa kali melaksanakan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Pak Denny nih, tolong Pak, sebagai iya, oh, Pak iya. Denny ngaku kok bisa. Ya, boleh Bu, silakan. Ini ya, saya lanjut dari Renita. Dari sekolah kami baru sih dibawa bersama orang tua. Anak itu dapat kiriman dari bibitnya atau dari siapa lewat dana. Dari kemarin disuruh ngambil aja besok aja diserah di sekolah. Ya, nah, bukan tidak itu sorenya mamanya Musa itu ya tetap kapan dia itu. Iya. Besok pagi Bu katanya jam istirahat ngambilnya. Nah, ibunya pengen tahu sekolah pas jam istirahat baik. Nah, ternyata dia pergi nanti ngambil dananya. Itu jadi ada unsur anak tuh kayak itu memang disengaja jam-jam sekolah keluar kelas itu. Itu Pak Alvin, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu ya. Itu yang harusnya kita lakukan. Iya. Kita memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan anak. Kita tidak membenarkan, salah memang. Cuma perlu kita validasi Bapak Ibu. Betul kata Pak Denny tadi, tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi dari kesalahan itu biar dia bisa belajar dan bertanggung jawab, sehingga dia tidak merasa bersalah seolah-olah aduh percuma juga sekolah ya gitu kan. Tapi salah juga itu Bapak Ibu ya. Wah, luar biasa nih pengalamannya. Tinggal kayak praktek, setelah selesai praktek Bapak Ibu terapkan di kelas. Karena pecahnya banyak gitu nih, terlambat dan ngumpul tugas. Itu semua bisa dilakukan restitusi Bapak Ibu. Paling tidak jangan menghukum lagi. Apalagi kita suruh tegak di depan. Ya kan? Mungkin hukumannya yang lain Bapak Ibu, yang membuat mereka tidak tersakiti secara mental sebenarnya. Kalau fisik bisa hilang Bapak Ibu beberapa hari, tapi kalau mental yang sakit itu yang kata tadi Bu Ren tadi, dendam kata Bu Repi tadi, ya kan? Dia berubah tapi dia dendam dengan kita seumur hidup. Ya, kita kena sumpah serapahnya, ya kan? Silahkan Bunda, pengalaman yang luar biasa pasti ini. Ini memang kenyataan banyak ya Bapak. Itu udah masuk, begitu absen, selesai Ulang. anak tadi izin keluar. Begitu izin keluar, mau ke WC, tidak balik lagi. Jadi tindakan anak saya buat minggat di absen. Gimana itu? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, Bunda ya, Bu Nona menanyakan, jadi anak absen izin keluar tidak balik-balik lagi. Iyo, sama lah itu ya. Ya, Bapak Ibu, Bu, yang Ibu lakukan buat minggat dulu, itu langkah pertamanya. Nanti setelah Ibu ketemu dengan anaknya di pertemuan selanjutnya, silakan Ibu terapkan segitiga restitusi tadi. Tapi jangan langsung marah. Karena kita belum menstabilkan dulu apa yang dia lakukan. Karena anak pasti punya alasan Bapak Ibu. Pasti punya alasan. Kita punya alasan, anak juga pasti punya alasan. Ya, dia izin, dia minggat, dia pasti punya alasan. Nah, terkadang kita tidak mau tahu alasan anak. Itu yang terjadi dengan kita selama ini selaku seorang guru. Pokoknya itu tadi. Karena kita maha tahu tadi, maha mampu, padahal sebenarnya kita butuh kerjasama. Nggak perlu Bu, dibuat dulu minggat, nanti baru ditanyakan dan bisa diterapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Ya, ketika ini diterapkan luar biasa Bu. Ya, anak itu kan jarang diajak ngobrol secara apa ya? Ya, face to face gitu kan. Kita selalu ceramahnya di kelas, ceramah terus gitu. Saya sekali nggak apa-apa yang bermasalah kita panggil. Siapa tahu dengan segitiga restitusi dia akan berubah. Itu harapannya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering terjadi pada kelas. Salah nggak tindakan saya itu kalau pada pelajaran itu ya, saya terangkan materi tersebut sudah 2-3 kali mengerti. Tapi kan ada komitmen setelah itu kalau
pertemuan akan datang ibu tes tidak bisa lagi hukum. Masih balik ke hukuman kalau ini. Karena dia tadi takut dengan ada kata-kata hukum, dia takut, dia belajar. Dia selama ini aja itu hukum menindak. Jadi dia tadi takut akan dihukum, belajarlah dia tadi. Cuma kita ada kata. Kunci kita belajar ya. Tapi apa kita dia baik, belajar dia. Iya. Dengan Bu Leli. Ini udah kebiasaan aku Pak ya, setiap PR kan aku cek tuh. Nah berapa anak ternyata masih itu lah Pak ya, tidak mengumpulkan tugas. Jadi anak-anak itu Pak, jadi selesai aku ngoreksi tugas, jadi anak itu tanya satu-satu. Nah kenapa tidak mengumpulkan tugas? Bu, saya lupa Bu. Jawabannya selalu sama, lupa. Jadi salahnya sekarang salah ibu. Kan ingat. Salahkan ibu mengandung atau ibu mengoreksi yang salah? Iya betul. Salah saya Pak, Bu kata dia kan kamu sadar salah, saya sadar sekarang masih hukuman lagi Pak. Iya. Tapi ibu sudah ada bagian restitusi yang ibu laksanakan, hanya belum full saja. Iya. Epi nanya lagi, kalau aku ya misalkan tuliskan tugas, siapa duluan dapat 100? 5 orang pertama. Itu Nanti ini ada itu. Ya, tadi itu materinya Ibu Rina. Ya, hukuman dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Ya, oke. Ya. Dijawab, ditambung dulu. Ya. Praktek dulu. Karena kalau melihat dari apa yang dipaparkan tadi, percaya kita ini di posisi salah kan loh, percaya. Apa yang kita lakukan selama ini, ya salah kan loh. Oh, ternyata tidak boleh ngumpul sepet kita kasih nilai bagus, tidak boleh. Kita ngasih hadiah ternyata tidak boleh, kayak gitu. Ternyata setelah mempelajari materi hukuman dan penghargaan atau dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu ya. Menurut kita lah benar, ternyata belum. Ya, artinya kita sama-sama belajar Bapak Ibu di sini ya. Kita sama-sama sharing. Nah, tadi pertanyaan Ibu Leli. Lalu aku lupa aku tadi. Oh iya. Ya. Ya. Itu namanya peraturan kelas, Bu. Bukan keyakinan kelas. Ya. Karena ketika memberikan hukuman itu peraturan, membuat dia merasa tersakiti dalam waktu sebentar. Lewat dari situ hilang, maka tidak akan berubah apapun. Dia hanya sebentar sadar, Bu. Sadar kalau dia takut hal saat itu dihukum. Solusinya dia bisa tidak masuk besoknya lagi baru masuk. Itu solusi yang ditawarkan anak untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Leli, Ibu Leli sudah membuat peraturan kelas namanya Bu, atau kesepakatan kelas. Dan kalau kesepakatan kelas Bu, memang hukuman Bu yang diterima. Tapi kalau keyakinan kelas, dia konsekuensi yang diterima. Kayak gitu. Itu bedanya ya, konsekuensi. Misal Ibu Leli lagi ngajar nih, sudah berjalan 30 menit, Ibu Leli lagi menjelaskan, anak datang terlambat. Ya. Kita gunakan segitiga restitusi. Intinya, kalau kamu terlambat, kamu tidak akan dapat materi yang Ibu Leli sampaikan. Kamu rugi di situ. Konsekuensinya, kamu tertinggal di materi pelajaran ini. Itu yang diterima. Itu kalau keyakinan kelas. Tapi kalau kesepakatan yang Ibu lakukan tadi, itu kesepakatan atau peraturan kelas. Boleh nggak? Boleh, karena keyakinan kelas terlahir dari adanya kesepakatan kelas. Artinya sebenarnya keyakinan kelas itu lebih perbaikan dari kesepakatan kelas sehingga lebih bagus lagi. Karena kita seorang pendidik itu, masa kita seorang pendidik bertahan di sesuatu yang tidak pas, tidak positif kayak gitu. Makanya lahirlah kesepakatan kelas untuk membuat anak mendapatkan konsekuensi bukan hukuman. Kalau konsekuensi yang dia terima, dia akan menyadari kesalahannya, akan dijadikan pengalaman buat dia. Tapi kalau hukuman itu tadi, mungkin dia dendam dengan Bu Leli, mungkin, tapi tidak disampaikan, takut pasti kan. Siapapun siswa, tidak banyak siswa yang berani menyampaikan itu, pasti takut kayak gitu. Takut kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membuka forum itu, ya. Kita tidak pernah menanyakan kepada anak. Mudah-mudahan nanti segitiga restitusinya bisa dilaksanakan Bapak Ibu, sehingga dari yang namanya hukuman
dari kesepakatan kelas berubah menjadi konsekuensi dari keyakinan kelas yang sudah kita terapkan, Bapak Ibu. Baik, sebelum ke segitiga resolusi, Bapak Ibu, kita harus sepakat dulu, kita harus membuat peraturan dulu secara bersama-sama. Bisa Bapak Ibu 5 orang dalam satu kelompok, 5 orang saja, 5 orang. Ini sudah pas, ya. Ini sudah 5 pas. Nah, itu sudah 5 pas juga. Ya, itu sudah 5. Itu sudah 5. Tapi jaga-jaga lo ini. Bisa dulu, Pak. Pak Erwin, mungkin bisa dulu. Pasang tas sini, Pak Erwin di sini. Tapi ada Bu Revi di situ. Ya kan? Ada tahu ya. Bisa ke sini, Sir. Sama Bu Leni, Sir. Akan didampingi oleh Bu Ranita. Ini langsung dipegang. Ini buat keyakinan. Ini, Pak Erwin bisa ke sini, Pak. Ibu-ibu ini mau minta ini, Pak Erwin. Pak Ibnu bisa, Pak Ibnu ke sini, Pak Ibnu. Baru ingat ketemu dirimu ya. Bisa boleh. Di sini Pak Leni yang langsung. Buat upacara. Bapak Ibu sudah sekelompok ya. Siapa yang mau jadi gurunya Bapak Ibu? Oke. Bu Nona jadi guru, Bu ya. Ini jadi siswa berempat. Ibu siapa yang jadi guru? Hah? Oh, Mula. Ini jadi siswa ya. Oke. Siapa yang jadi guru? Oh, Bu Revi jadi guru, ya benar lah. Ini jadi siswa. 3. Ini siapa yang jadi guru? Boleh jadi guru, Mister jadi siswanya. Oke. Jadi guru. Oh ya benar. Benar. Iya. Ya, siapa yang bertiga jadi gurunya? Oh ya. Berarti boleh jadi siswa. Oke. Jadi ini Bu Desi ya? Desi jadi guru, siswa tiganya ya. Oke. Ya, betul. Baik Bapak Ibu, sekarang tugasnya Bapak Ibu sebagai siswa dan guru menggali lagi kesepakatan atau peraturan kelas yang pernah dibuat di kelasnya masing-masing. Oke, iya. Kalau belum pernah buat, maka diusulkan sekarang. Kira-kira kalau sebagai siswa saya mau mengusulkan ini aturan kelas kami. Kami pengen kayak gini kelas kami. Jadi kalau pernah buat silakan diungkapkan kembali. Kalau belum, belum. Oke, sudah ini. Karena segitiga resolusi itu harus ada keyakinan kelas dulu, baru bisa melaksanakan segitiga resolusi. Ingat kamu dengan keyakinan kelas belum dibuat, Pak. Ya, jadi maka buat ini dulu, Ibu ya. Jadi silakan diusulkan ke ibu gurunya peraturan kelasnya yang mau dibuat. Peraturan dulu Bapak Ibu. Belum keyakinan, peraturan kelas dulu. Peraturan kelas yang mau dibuat Bapak Ibu apa? Ya, silakan. Misalnya aku peraturan kelas. Yuk, datang tepat waktu, dilarang ribut misalnya. Silakan. Yang pernah diungkapkan. Dicatat. Ditulis ya Bapak Ibu, ditulis. Peraturannya ditulis. Ya, peraturannya ditulis. Ya, Bu Guru yang buat, anak yang menyampaikan keinginannya apa. Silakan, Bu Gurunya siapa dibuat. Oke, dibantu sekretaris kelas ya. Silakan, Ibu Bu Desi, silakan Bu, ditulis Bu. Buat peraturannya dulu, apa peraturannya? Ya seandainya itu kalau ada yang tidak tiket Bu, ya itu nah. yang tidak tiket, tidak bayar duit kas, Lagi. ingatin. 5 saja, Pak. Yang rusak. Ya, 5 Bapak Ibu ya. Ya. Kita buat 5 dulu ya, karena kita ini baru praktik. Bapak Ibu peraturannya buat 5 saja dulu Bapak Ibu ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti praktik yang sebenarnya baru banyak-banyak. Yang datang Buat 5 ya. Bu Peraturan Bapak. Bu Marnona, Pak Hendris dan Bu Desi silakan Bu.
bukan 5 peraturan kelas Bapak Ibu. Tapi jangan dikasih bonus MKI Bu, jangan jalan ke luar negeri Bu, rugi. Iya. Jadi belum rasa bersama yang lebih parah. Dia lebih tidak berguna lagi. Malah ini ya, malah Jatuh di bahaya. Oh ya Allah deh. Masalah kita kita langsung diremehkan gitu. Setelah jatuh kita tanggung benar. Punya rasa bersalah itu. Oh, Mana lah cara kita bikin sesuatu merasa bersalah. Yang mana Ferry? kata-katanya Bu, dari bahasa. Apanya bahasa? Iya, lebih halus, dari halus. Kampus-kampus sama-sama itu belajar sama guru. Itu terlalu ini nih, terlalu masuk konsepnya nih, ini harus ada Rina, jangan suka kita lewat. Ya biarlah dia mendapat itu jangan dimarahin ya. Iya biarlah. Ya. Buat 5 dulu Bapak Ibu. Kalau sudah 5 baru. Ya. 5. Ya. Buat 5 dulu sudah? Pak Hendri sudah 5? Baru 3. Ini sudah 5? 4. Siapa lagi? Ya, kita tunggu Bapak Ibu yang lain Bapak Ibu. Nah, oke. Yang kelima jangan makan dalam kelas. Pak Hendri, jangan gentar. Sudah, Ibu ulang 5 Bu. Kita 5 dulu. Kaki kalau nak 10 terapkan di kelas. Iya. Yo. Paling banyak SD. Sudah Bapak Ibu? Oke. Baik Bapak Ibu, tugas selanjutnya merubah peraturan kelas yang dari kalimatnya negatif dijadikan kalimatnya bentuknya positif kata-katanya. Kata jangan tadi dihilangkan Bapak Ibu. Jangan. Tidak apa ini belajarnya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau jangan tuliskan nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi saudara ada sini nih kan. Gabung ini. Saudara anak. Kecil gurunya kecil tidak. Mas Abta, ini Mas. Pindah Kawan nih. Gurunya lah ini Dewean, siswanya dewean. Siswanya lah minggat. Ini yang tulis di situ. Ini kemarin. Sudah ini. Nilai kebajikan. Nah, selanjutnya dibuat nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Ya. Nanti di rumah saja pertanyaannya. Ada waktu di rumah saja. Mas Erwin. Apa itu? Tujuannya apa? Jika berhalangan hadir memberikan informasi berarti Ada gurunya. Oi, guru gue tinggal segini dong. Itu ada kelas dong. Ada uangnya. Lana, nggak bilang selesai. Mana sih semuanya? Pindah, mutasi kalau
gurunya masih kok kita ganti nggak gaji butuh. Itulah, soalnya banyak bolos itu. Itu pindah ke Nah, jangan ke saya. tadi pindah sudah pakai restitusi. Bisa disiplin, bisa bersih kesehatan. Sosial keyakinan dengan kesepakatan tadi ya. Sudah. Tapi keyakinan dulu baru kesepakatan kan? Kesepakatan kelas dulu, baru keyakinan itu terakhir dari kesepakatan kelas. Hanya keyakinan itu timbul karena ada perdebatan nasional dan Iya, tapi kan keyakinan kelas itu terlahir karena ada kesepakatan kelas. kesepakatan dibuka Iya, boleh. Kesepakatan itu kalau yang kalau peraturan dia mau hukuman mas. Tapi kan betul kalau kesepakatan. Iya, kalau keyakinan kelas dia boleh jadi konsekuensi. Biar terjadi baik. Ya, Makanya dirubah mas selama ini dia. Ini kalau misalkan kesepakatan dari ya. Keyakinan kelas. Kesepakatan itu sama peraturan. Seorang itu ya Iya, makanya kalau dia keyakinan kelas, dia ada iya wae. Di situ terjadi interaksi. Makanya juga diskusi lagi kalau dia melanggar. Jadi kan kalau keyakinan harus ada bentuk peraturan kan? Ya makanya ada peraturan dulu baru bisa dibuat keyakinan kelas. Berarti kan hanya keyakinan dari peraturan. Iya, bukan dari keyakinan. Karena ketika peraturan pasti hukuman yang kita kasih. Nah kita ini tidak ingin menjadi guru hukum, kita ingin mereka menjadi konsekuensi dalam melakukan sebuah kesalahan. Ya kamu tidak mau berubah, konsekuensinya kamu akan hilang. Kejadian itu bisa menjadi Dan namanya persoalan itu tadi selesaikan dulu di untuk tingkat lanjut, urusan tingkat lanjut dia pakai segitiga diskusi lagi, dia kembali ke peraturan sekolah. Ini kan untuk guru, untuk guru kan dia nggak dari guru, sampai ke siswa. Mencapai keyakinan itu susah. Sudah. Bapak Ibu, dari peraturan kesepakatan tadi sudah dirubah dalam bentuk kalimat yang positif tadi, sebenarnya secara tidak langsung itu sudah menjadi keyakinan kelas. Bapak Ibu, nah itulah cara membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. KG besok boleh diterapkan ke anak. Mungkin ada yang masih lisan, mungkin kategori belum pernah. Kedepannya dibuat. Kalau saya dibuat di buku absen itu di belakang sekali, ya dibuat. Nanti setiap masuk dibacakan atau setiap ada peristiwa itu dibacakan kembali. Misal tadi ada yang ngumpul tugas, diingatkan kembali keyakinan kelas itu, dibacakan kembali terus dibacakan. Nah untuk menindak yang tidak mentaati, gunakan segitiga restitusi yang akan kita praktekkan sekarang ini. Ya, jadi jangan dimarahin. Oh ya, masya Allah ya. Jadi imam Masjidil Haram ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Telah melaksanakan praktik baik membuat keyakinan kelas secara bersama. Lanjutan dari sini yaitu segitiga restitusi. Silakan Pak Deni. Restitusi. Jangan nyimpang-nyimpang. Jangan galak. Kita ngajak nyimpang-nyimpang ini. Gimana? Oke Bapak Ibu, kita lanjut di penerapan segitiga restitusi. Di sini ada dua kasus. Bapak Ibu nanti bisa memposisikan diri sebagai siswa atau memposisikan diri sebagai guru. Dibaca, silakan Bapak Ibu dibaca, kemudian disimak, dipahami, kemudian ini dengan Bu ini. bagaimana cara menyelesaikan permasalahan melalui segitiga restitusi. Yang menjadi siswa siapa nanti, yang menjadi guru siapa nanti.
Bapak Ibu kami kasih kesempatan 5 menit ya. 5 menit untuk mempelajari kasus yang ada di modul ini. Ini ya. Oh, Ibu dari silakan. Saya dulu ya. Ibu dari sini. Ibu manggil karena tahu kami Iya. Benih. Tok tok tok. Assalamualaikum Bu Dani. Waalaikumsalam. Masuk. Itu Ali masuk. Ya siap. Oh, Ali apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sehat Bu ya? Oh ya, alhamdulillah sehat. Ibu kemarin tuh dengar di kelas itu si Amira ya. Sebenarnya Ali tidak ada manusia tuh yang sempurna Ali, sama kayak ibu. Tapi ibu ada dengar kasus kamu kemarin. Itu gimana? Iya Bu, jadi gini Bu, kemarin itu kan ulangan. Pada saat ulangan nilai saya di atas Amira Bu. Baru kali ini Bu nilai saya di atas Amira. Jadi saya itu sangat senang sekali. Kemudian saya, mohon maaf Bu, saya membuli Amira. Saya bilangi Amira nilai kamu kecil. Kemudian Amiranya nangis Bu, seperti itu. Nah itu ya. Ibu juga yakin kamu pasti punya alasan tersendiri kok bisa kamu melakukan hal ini sama Amira gitu ya. Terus untuk kedepannya kamu tahu kan ini apa namanya, kita itu tidak berbangga diri dengan hasil yang kita dapat, karena kita itu juga pasti punya kelemahan ataupun tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kamu lihat sendiri kan Amira merasa nilainya paling kecil gitu. Terus sekarang kalau seandainya yang kamu inginkan itu apa? Yang terbaik solusinya supaya Amiranya tidak merasa dikucilkan lagi gitu. Ya. Jadi gini Bu ya, alasan saya sebenarnya Bu ya untuk melakukan hal itu awalnya cuma iseng-iseng Bu. Ya, tapi ternyata saya sadar Bu ya, ternyata saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Itu ada 4 Bu, saya ingat Bu. Jadi dari keempatnya itu ada 3 bagian yang saya sudah langgar, tidak saya penuhi. Pertama, setiap anggota kelas perlu merasa senang. Nah kemudian itu setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan yang ketiga, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Dari tindakan saya itu saya benar-benar sadar ternyata tindakan saya ini salah Bu, seperti itu. Dan saya sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi solusinya Bu dari saya, ke depan saya akan lebih memperhatikan keyakinan kelas, saya akan berbuat positif sehingga tidak memberikan efek negatif kepada orang lain. Dan kemudian Bu, dari kegiatan diskusi ini saya juga sangat merasa nyaman Bu ya. Saya merasa bahwasanya Ibu tidak menjustifikasi saya seperti itu, walaupun notabene saya sadar Bu dengan kesalahan yang sudah saya perbuat. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Ibu. Oh ya, terima kasih Ali, ternyata bagus sekali dan kamu juga menyadari dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati bersama ya. Jadi kamu sudah menyadari bahwa ada 3 keyakinan kelas yang sudah kamu langgar. Semoga dengan solusinya dan kamu berjanji tidak akan mengulanginya lagi, itu benar-benar kamu pegang ya. Terima kasih Ali, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus menerapkan segitiga restitusi yang solusinya nanti kita dapat dari siswa itu sendiri. Jadi kedepannya kita berharap sekolah kita bisa sama-sama dari satu guru dan guru lainnya berkolaborasi untuk menerapkan segitiga restitusi terhadap permasalahan-permasalahan peserta didik yang ada di sekolah ini. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak Ibu, demikian sosialisasi sekaligus praktik baik tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam kita menyelesaikan persoalan yang kita hadapi selaku seorang guru.
Bapak Ibu, terima kasih telah hadir dalam kegiatan sosialisasi ini, telah membantu kami dalam melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan teman-teman berikutnya juga yang terlibat dalam guru penggerak tetap semangat dalam mengikuti program ini, karena program ini betul-betul luar biasa. Sangat banyak ilmu yang kita dapatkan dari program guru penggerak ini. Untuk itu diharapkan teman-teman yang belum memiliki minat, mudah-mudahan memiliki minat setelah kegiatan ini untuk mengikuti program guru penggerak. Kami dari CGP Angkatan 9, saya Pak Denny Bolina mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kami menyampaikan materi maupun praktek maupun menjamu Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.